Mereka bukanlah prajurit, melainkan publik figuran yang akan melakukan syuting film perang terbaik sepanjang masa. Namun saat sutradara baru saja mengangkat tangan untuk memulai syuting, tiba-tiba ledakan besar mengguncang lokasi. Semua orang terpaku. Pemeran utama pria berdiri kaku, sementara para figuran saling menatap bingung. Banyak yang mengira ini hanyalah efek tambahan, adegan dadakan yang belum mereka ketahui. Di tengah kekacauan itu, sang aktor melihat kepala sutradara terlempar ke tanah. Alih-alih panik, ia justru mengangkatnya dengan tenang. Baginya, ini hanyalah properti film yang dibuat terlalu sempurna. Bahkan saat ia mencelupkan jarinya ke darah dan mencicipinya, ia masih terkagum, rasanya persis seperti darah sungguhan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, kepala itu ia tancapkan ke senapannya, lalu mulai beraksi seolah sedang latihan akrobat. Namun jauh di dalam hutan, sekelompok pengedar narkoba menyaksikan semua itu. Mereka terpaku ketakutan. Orang-orang ini baru saja meledakkan area syuting dan kini bermain-main dengan kepala manusia. Tanpa ragu mereka melapor pada bos mereka, yakin bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang tak mengenal takut mati. Meski begitu, sang bos tetap memerintahkan penyerangan. Tembakan dilepaskan, peluru beterbangan. Anehnya, para aktor tidak lari. Mereka justru semakin bersemangat. Bagi mereka, inilah adegan perang paling realistis yang pernah dibuat. Sang pemeran utama maju ke depan, mengangkat senapan propertinya, memimpin serangan. Aktor lain ikut berlari, terbawa suasana dan adrenalin. Dari atas bukit, asisten sutradara mengamati semuanya dengan kagum. Ia mengira para aktor sedang total berakting. Tanpa sadar akan bahaya nyata, ia memerintahkan tim efek untuk memperbesar ledakan. Tepat saat itu, sang aktor utama melempar granat properti. Tanpa mereka tahu, granat itu benar-benar jatuh di dekat para pengedar, membuat mereka panik dan kabur tunggang langgang. Kejar-kejaran pun berlanjut, hingga akhirnya para aktor mulai merasa ada yang tidak beres. Saat membuka peta, mereka sadar telah keluar dari area syuting. Beberapa figuran memilih kembali, namun sang aktor utama yakin ini adalah bagian dari ujian akting. Ia pun terus maju sendirian, keputusan yang menjadi kesalahan besar. Tak lama kemudian, ia ditangkap. Saat diinterogasi, ia tetap diam, mengira semua ini masih adegan film. Bahkan ketika penyiksaan dimulai, barulah ia sadar ini bukan akting, ini nyata. Sang bos narkoba kemudian mengenalinya sebagai aktor terkenal dan menuntut tebusan pada agennya. Namun telepon itu ditutup. Aktor tersebut sudah diasuransikan dengan nilai besar. Sementara itu, kru film menyusun misi penyelamatan nekat. Penyamaran gagal, baku tembak pecah, dan keadaan semakin kacau. Di detik-detik terakhir, asisten sutradara meledakkan jembatan kayu yang telah dipasangi bahan peledak. Kesempatan itu cukup untuk melarikan diri. Pada akhirnya, film tersebut selesai, dan berkat pengalaman nyata yang tak pernah direncanakan, akting sang pemeran utama terasa begitu hidup. Ia pun memenangkan Oscar untuk aktor terbaik, tanpa pernah menyangka bahwa peran tersulitnya bukan berasal dari naskah, melainkan dari kenyataan.